Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nasrun dari program studi Tadris Matematika IAIN Parepare atau Institut Agama Islam Parepare. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang akan dipelajari pada metode numerik. Nah, eh, sebelum saya masuk ke materi-materi yang akan dipelajari pada metode numerik ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar dari mata kuliah ini. Nah, tugas ini sebagai UTS mata kuliah metode numerik. Nah, sebagai pengantar, hubungan antara metode numerik dengan mata kuliah yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, hubungan antara metode numerik dan mata kuliah yang sudah dipelajari sebelumnya itu ada beberapa, yaitu ada aljabar, ada kalkulus, dan ada matematika komputasi. Nah, permasalahan-permasalahan di aljabar dan kalkulus itu diselesaikan dengan matematika komputasi. Nah, itu adalah metode numerik, yaitu masalah-masalah yang di kalkulus dan di aljabar diselesaikan dengan matematika komputasi. Nah, permasalahan-permasalahan di aljabar dan kalkulus itu seperti SPL, APNL, dan lain-lain, itu terkadang ada soal-soal yang sulit ditemukan hasilnya, atau banyak koma-komanya, apakah perkalian antara desimal tak berulang agak susah dilakukan secara manual. Nah, Mitnum hadir sebagai menjawab dari permasalahan tersebut. Nah, di metode numerik juga itu nanti ada yang dinamakan galat atau hampiran atau error, ada penghampiran. Nah, galat galat ini adalah hasil dari iterasi. Nah, iterasi itu adalah pengulangan matematika komputasi yang kita komputasikan. Nah, iterasi itu selisih dari iterasi tersebut itu ada yang namanya galat. Galat itu adalah error. Nah, ada dua jenis galat, yaitu galat mutlak, yaitu harga mutlak dari galat itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada galat relatif, yaitu galat yang selisih dari galat eksak atau galat sebenarnya dengan yang kita dapatkan pada komputasi di metode numerik nanti. Nah, itulah pengantar tadi. Dan adapun kerangka materinya itu ada SPL, PNL, ada interpolasi, ada turunan numerik, ada integrasi numerik, dan PDB. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan sampai interpolasi saja, dikarenakan turunan numerik, integrasi numerik, dan PDB itu akan saya jelaskan di UAS di video selanjutnya. Nah, itulah materi pengantar dan kerangka materi. Lanjut ke dalam penjelasan dari materinya. Nah, masuk ke pengertian sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini merupakan salah satu model dan masalah matematika yang banyak dijumpai dalam berbagai disiplin, termasuk matematika, statistika, fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial, teknik, dan bisnis. Suatu sistem persamaan linear terdiri atas jumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Menyelesaikan suatu sistem persamaan linear adalah mencari nilai-nilai variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk umum suatu sistem persamaan linear yang pernah kita sering kita jumpai. Nah, ada bentuk linear dua variabel. Nah, dituliskan dengan AX tambah BY sama dengan C, atau A1X tambah B1Y sama dengan C. Nah, ini ada persamaan
linear 3 variabel, atau biasa dituliskan AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, atau A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Nah, ini adalah beberapa Nah, ini bagaimana kalau bentuknya sudah berbeda. Nah, di sini akan tetapi bentuk umum yang akan dibahas dalam bab ini adalah bentuk umum suatu sistem persamaan linear yang terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Bentuk yang dimaksud adalah A1X1 tambah A12X2 ditambah sampai dengan A1N-XN sama dengan B1. Nah, ada A21X1 tambah dengan A22X2 tambah sampai dengan A2N-XN B1 sampai dengan AN1X1 tambah AN2X2 sampai dengan ANN-XN sama dengan BN. Nah, ini adalah bentuk yang berbeda dengan bentuk-bentuk yang sebelumnya yang sudah yang kita pernah pelajari. Nah, ini adalah sistem persamaan-nya dapat dituliskan dengan matriks, yaitu dengan AX sama dengan B. Dengan A adalah sebuah matriks N kali N. Kita lihat matriksnya, X-nya sama dengan barisan X1 sampai Xn, dan B-nya adalah B1 sampai Bn di pangkat T. Nah, pada metode penyelesaian sistem persamaan linear ini ada yang namanya eliminasi Gauss. Nah, metode eliminasi Gauss ini dilakukan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dengan mengubah SPL tersebut ke dalam bentuk persamaan linear berbentuk segitiga atas, yakni berbentuk sebuah koefisien di atas di bawah diagonal utamanya itu berdinal 0. Bentuk segitiga atas ini dapat diselesaikan dengan menggunakan substitusi atau penyilihan balik. Nah, untuk mendapatkan bentuk SPL segitiga dari SPL yang diketahui, metode eliminasi Gauss menggunakan sejumlah OBE. Nah, itu menukar posisi dua buah, menambah sebuah persamaan, dan mengalihkan sebuah persamaan. Nah, ini adalah eliminasi Gauss itu segitiga atas. Nah, yang di bawahnya itu 0. Di metode numerik ini juga kita akan terbiasa dengan algoritma. Yaitu algoritma ini adalah sebuah untuk menyelesaikan langkah yang linear perlu untuk AX diikuti agar sama dengan B, dengan dapat A adalah menyelesaikan masalah matriks yang koefisien terjadi. A kali N, Jadi, B vektor algoritma adalah konstanta, langkah-langkah U kali 1 dan X vektor sebuah tahapan yang N kali 1 yang perlu dicari dalam eliminasi Gauss itu ada dua tahap. Yang pertama adalah eliminasi secara berturut-turut variabel X1 sampai Xn kurang satunya yang pertama dari beberapa persamaan. Nah, kemudian masukkan kembali nilai-nilai yang sudah didapat ke dalam persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai-nilai yang didapat tadi di antara Xn yang belum diketahui, Xn kurang 1, Xn kurang 2 sampai dengan X1. Nah, ini adalah bentuk persamaan yang tadi secara umum. Bentuk persamaan tadi secara umum. Lalu pada algoritmanya ini adalah algoritmanya, yaitu eliminasi X1 persamaan kedua, ketiga sampai ke N, dari persamaan kedua, ketiga sampai ke N. Dengan kata lain, buat koefisien X1 pada persamaan kedua, ketiga sampai ke N ini menjadi 0. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangkan suatu kelipatan persamaan pertama dari persamaan kedua, ketiga sampai ke N. Proses ini mengubah nilai koefisien X1, AIJ, dan konstanta BI. Nah, akhirnya kita berhasil mengeliminasi variabel X1, X2, X3 sampai ke X kurang 1, Xn kurang 1 dengan menggunakan operasi-operasi. Kemudian kita dapatkan SPL. Nah, kita bisa lihat X1 nya AX
A11 X1-nya habis, A22 X2-nya habis, dan A33 X3-nya habis. Nah, terakhir kita dapatkan AN. Nah, algoritma tahap kedua itu adalah substitusi. Nah, pada tahap ini kita perlu menghitung nilai-nilai xn kurang 1 sampai dengan x1. Nah, kita dapat persamaannya xn-nya, lalu kita masukkan nilai xn. Nah, ini adalah penyelesaian. Nah, kita dapat hasil akhirnya. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, nah, kita menggunakan substitusi, eliminasi dan substitusi. Nah, ya selanjutnya itu ada eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pada metode ini mirip-mirip dengan eliminasi Gauss. Nah, pada eliminasi Gauss-Jordan ini kita membuat 0 elemen-elemen di bawah maupun diagonal utama matriks N. Hasilnya matriks ini tereduksi yang berupa matriks diagonal satuan. Semua elemen pada diagonal utama bernilai 1, elemen lainnya bernilai 0. Nah, tidak ada segitiga atas dan tidak ada segitiga bawah. Nah, ini adalah diagonalnya itu betul-betul 1. Selain dari diagonal utama itu hasilnya 0. Nah, diagonal utama itu 1. Nah, harus 0 selain dari diagonal utama, dan diagonal utama itu harus 1. Nah, algoritmanya seperti ini. Kita seperti kurang lebih tadi, tapi diselesaikan secara menyeluruh. Nah, sampai segitiga atas, lalu kita selesaikan lagi itu segitiga atasnya. Kita membuat semua 0. Kita membuat semua 0 selain dari diagonal utama dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi tanpa keluar dari kaidah yang berlaku. Nah, didapat ini adalah metode Gauss-Jordan. Nah, sebenarnya Gauss-Jordan ini metode Gauss itu sudah bisa langsung didapatkan nilainya, tetapi dengan menggunakan metode Gauss-Jordan ini kita dibuat yakin dengan jawabannya. Dan matriks di sampingnya itu menjadi matriks identitas. Nah, ini adalah skripnya. Metode Gauss-Jordan. Pertama itu kita seperti biasa clear all dan CLC. Lalu kita mendisplaykan program eliminasi Gauss-Jordan, yaitu kita menentukan nilai n-nya, yaitu variabel SPL. Lalu kita memasukkan nilai I sama dengan 1 sampai N. Lalu kita menginput sebagai entry data SPL baris ke N. Lalu kita mendisplaykan augmentasi matriks SPL. Lalu kita mendisplaykan M-nya. Lalu kita ini ada for I sama dengan I 1 sampai N ditambah 1. Lalu ada while-nya, while A, I-nya. Nah, sampai di bawah ini
Dengan memasukkan nilai algoritmanya, kita mendisplaykan matriks hasil dari matriks Gauss-Jordan dan mendisplaykan pula solusinya. Nah, ini adalah metode Gauss-Jordan. Nah, itulah tadi skrip dari metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode penyelesaian sistem persamaan linear iterasi Jacobi. Nah, metode Jacobi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear maupun non-linear. Nah, dengan menggunakan metode Jacobi dengan cara iterasi dan bentuknya itu A11 X1 tambah A12 X2 ditambah A13 X3 sampai dengan A1N XN. Begitupun pada A3, A2 dan A3 sama dengan nanti B2 dan B3. Dan algoritmanya yaitu langkah-langkah penyelesaiannya itu tetapkan nilai awal X1 sampai XN. Kita masukkan X1 dan X2-nya sampai XN-nya adalah sebagai berikut. Pengurangan dari B dan A. Lalu kita hitung errornya. Nah, errornya itu kita kalikan 100%. Nah, errornya nanti keluar menjadi persenan. Nah, jikalau X1 X2, X3 dan X N-nya itu lebih kecil daripada epsilon, maka iterasinya berhenti dengan X1, X2 dan X3, Xn merupakan penyelesaian persamaan. Sedangkan X1, X2, X3 sampai Xn itu lebih besar dari epsilonnya, maka iterasi berlanjut ke iterasi kedua dengan menghitung X12-nya, X22-nya, X32-nya dan Xn-nya. Nah, ini menghitung error-errornya. X1, X2, X3 pada iterasi per 1 sampai iterasi ke N. Nah, contohnya yaitu 3X tambah Y dikurang Z sama dengan 5. 4X tambah 7Y dikurang 3Z sama dengan 20. 2X dikurang 2 tambah 5Z sama dengan 10. Ya, cek kita masuk pada rumusan-rumusannya. Nah, kita tentukan X1, Y1 dan Z1-nya. Nah, lalu kita cari nilai errornya. Kita cari nilai errornya. Nah, didapat di sini ternyata pada iterasi kedua X2, Y2, Z2 itu lebih besar daripada epsilon. Sehingga kita berlanjut ke iterasi selanjutnya sampai diperoleh X-nya yaitu X-nya lebih kecil. Nah, intinya di metode Jacobi ini kita melihat bahwa kita mencari galat-galatnya. Nah, ini masih lebih besar daripada epsilon, maka dilanjutkan sampai epsilonnya lebih kecil daripada itu sama dengan epsilon. Nah, ini adalah skripnya. Nah,
itulah yang sempat saya jelaskan. Nah, kita langsung masuk pada skrip-skripnya. Nah, ini adalah skrip MATLAB dari metode iterasi Jacobi. Nah, kita pertama menuliskan functionnya, yaitu x, error, h sama dengan Jacobi a, b, x0, t, n. Nah, kita berikan keterangan a, b, x0, t, dan n-nya. A-nya itu sebagai matriks koefisien, B-nya sebagai vektor konstanta ruas kanan, x0-nya sebagai vektor solusi awal, T-nya sebagai batas toleransi, N-nya sebanyak iterasi. Nah, pada outputnya itu X sama dengan vektor penyelesaian, error sama dengan galat hampirannya, H-nya sama dengan matriks dengan baris vektor-vektor hampiran setelah iterasi. Nah, ini adalah error N dituliskan dengan length B, X-nya sama dengan X0, K-nya sama dengan 1 sampai N. Untuk I sama dengan 1 sampai N, S tambah B, I, dan seterusnya sampai ke N. Dan G sama dengan absolut dari X kurang X0. Errornya sama dengan norm G. Kita masukkan nilai H dan errornya sampai dari input down output kita masukkan ke dalam script MATLAB sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di MATLAB dengan bahasa MATLAB. Nah, itulah metode iterasi Jacobi. Nah, masuk pada metode penyelesaian persamaan linear, itu metode Gauss-Seidel. Nah, metode Gauss-Seidel ini merupakan perbaikan dari metode Jacobi. Dan bentuk persamaan dari yang dapat diselesaikan yaitu ada sampai n1x1 ditambah n2x2 ditambah dengan n3x3. Nah, sampai an. Nah, ini adalah algoritmanya. Nah, algoritma dari eliminasi metode Gauss-Seidel yaitu kita tentukan nilai awalnya, lalu kita masukkan nilai x11, x30 ke persamaan 2 diperoleh dari nilai x21. Nah, begitupun juga nilai x11, x21 sampai xn1 kita masukkan ke persamaan 3. Dengan demikian kita dapat errornya yaitu x11, x21, x31 dan sampai xn1. Nah, errornya yaitu x dikurang x0 per x1 dikali dengan 100%. Nah, ya, di metode ini hampir mirip dengan materi-materi selanjutnya. Harus lebih kecil daripada epsilon errornya. Nah, kita masuk kepada contoh 3x tambah y kurang 1 sama dengan 5 dan sampai dengan 2x dikurang 2y tambah 5 sama dengan 10. Nah, ini adalah pencarian dari iterasi-iterasinya. Nah, ini adalah skripnya. Kita langsung masuk
pada materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu ada akar persamaan non-linear. Nah, pada APNL ini adalah ada penentuan akar-akar persamaan non-linear, di mana akar sebuah persamaan f(x) sama dengan 0 merupakan nilai x yang menyebabkan nilai f(x) sama dengan 0. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa akar-akar penyelesaian persamaan non-linear merupakan titik potong antara kurva f(x) dengan sumbu x. Nah, bentuk umumnya adalah ini, f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Nah, pada metode analitik itu ada rumus ABC pemfaktoran kuadrat sempurna, metode Horner. Kedua ada metode numeriknya, itu ada metode tertutup, metode bagi dua, regular falsi, ada metode terbuka yaitu metode iterasi titik tetap, ada metode Newton-Raphson dan metode secant. Nah, ini adalah metodenya, metode analitik, dan ada metode numeriknya. Ada metode tertutup dan ada pun juga metode terbuka. Metode analitik ada ABCD pemfaktoran kuadrat sempurna. Nah, ini adalah metode tertutup. Metode tertutup juga disebut dengan metode branching atau metode dalam pencarian akar-akar persamaan non-linearnya dilakukan dalam suatu selang A, B. Hanya terdapat satu akar dari dan memuat satu titik. Nah, ini dilakukan di dalam satu selang. Nah, ini adalah metode biseksi. Itu prinsipnya metode bagi dua adalah mengurangkan akar fungsi interval A, B. Selanjutnya interval tersebut terus menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai ampiran yang dicari itu dapat ditentukan dengan tingkat akurasi tertentu. Nah, ini adalah gambarnya pada metode bagi dua atau biseksi dalam akar persamaan non-linear. Nah, ini adalah metode bagi dua atau biseksi. Nah, algoritmanya yaitu kita definisikan fungsi, baru taksir A batas atas dan batas bawahnya dengan syarat FA dikali FB-nya itu ukuran dari 0. Baru kita tentukan nilai toleransi galatnya. Hitung FA dan FB. Jika FA kali FB sama lebih besar 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akarnya. Bila tidak, maka dilanjutkan. Hitung nilai hampiran akar dengan rumus C sama dengan A tambah B. Hitung per 2. Lalu kita hitung FC-nya. Bila FA dikali FC-nya lebih kurang dari 0, maka B sama dengan C. Lanjutkan ke langkah ke-8. Begitupun juga FA-nya kali FC-nya itu lebih besar 0, maka A sama dengan C. Bila A-nya kali C sama dengan 0, maka akar A-nya akar sama dengan C. Lalu stop. Nah, bila mutlak B dikurang A lebih kecil daripada errornya, maka literasi maksimum, maka proses itu dihentikan dan didapatkan akarnya sama dengan C. Bila tidak, ulangi lagi pada langkah 6. Nah, ini adalah contohnya dengan persamaan f(x) sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurang 8x dikurang 10 sama dengan 0 pada interval 0,6 dengan error toleransinya itu 0,0001. Kita diberikan soal metode bagi dua atau biseksi. Pada penyelesaiannya ini yaitu dengan menghitung manual terlebih dahulu. Kita selesaikan x-nya di mana kita tentukan x1-nya dari interval yaitu 0 dan x2-nya sama dengan 6. Lalu kita masukkan pada FA terlebih dahulu. Nah, didapat min 10 dan FB-nya
didapat ada nilainya, dan ini adalah iterasi iterasinya. Nah, sudah dapat, kita masuk ke tahap-tahap selanjutnya, itu penentuan iterasi. Nah, penentuan iterasi pada iterasi pertama yaitu di interval 0,3. Pada ini kita masukkan sesuai rumus, kita substitusi sampai kita lanjut ke iterasi kedua, iterasi ketiga masih belum, iterasi keempat juga masih belum, iterasi kelima juga masih belum, iterasi keenam, ketujuh, ke-8 juga masih belum, iterasi 9 sampai ke iterasi 15. Nah, didapat error relatifnya yaitu P15 dikurang P iterasi ke-15 kurang iterasi 14 per iterasi ke-15. Nah, didapat itu 0,00000063. Nah, ini sudah didapat error relatifnya. Nah, kita hentikan iterasinya. Nah, iterasinya ini berlanjut sampai ke iterasi 15. Nah, ini banyak sekali sampai iterasi 15. Nah, karena error relatifnya itu nah, ini adalah skripnya. Nah, kita masuk ke skrip MATLAB dari metode biseksi atau metode bagi dua. Nah, pertama itu kita mendisplaykan metode bagi dua dan mendisplaykan, tekan enter untuk melanjutkan. Lalu kita mempost, kita menuliskan CLC, kita masukkan nilai F, B, A, galat, Y, A, YB, iter, XN1 dan galatnya sebagai F itu sebagai fungsi, B input batas bawah, B batas atas, galatnya yaitu galat toleransi, FA-nya yaitu eval F, A, YB-nya itu eval F, B, iterasinya iter sama dengan 0, X sama dengan I sampai N, galatnya B dikurang A, B. Nah, ini adalah kita F kan iterasinya, di mana while galat sama dengan galat 1, iter sama dengan iter tambah 1. Nah, pada hasil akhirnya kita mendapatkan galat sama dengan absolut atau mutlak xn dikurang xn 1 per xn. Nah, lalu kita F kan nya. Nah, selanjutnya kita running, kita masuk ke command panel. Nah, ini adalah kita masukkan fungsi F-nya, kita masukkan F-nya sebagai masukkan F-nya sebagai 2, batas atasnya itu 0, batas bawahnya 6, dan galat toleransinya itu 0,001. Nah, hasilnya. Nah, kita lanjut ke dalam metode terbuka. Nah, metode yang menggunakan 1 atau 2 atau bahkan awal yang tidak memerlukan rentang sejumlah nilai. Yang diperlukan itu adalah tebakan atau guess awal akar, lalu dengan prosedur lebaran kita menggunakannya untuk menghitung hampiran akar.
Nah, ini adalah bentuk umumnya. Nah, lalu kita masuk ke metode iterasi titik tetap. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, teknik mencari hampiran akar persamaan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya tergantung pada kemampuan menentukan interval pengapit akar awal. Hal ini terkadang sulit dilakukan untuk beberapa persamaan tertentu dan oleh karenanya diperlukan suatu metode yang tidak memerlukan informasi awal. Salah satunya dengan metode demikian adalah metode titik tetap. Misalkan persamaan fx sama dengan 0, x sama dengan gx, lalu bentuklah persamaan menjadi lebaran xr tambah 1 sama dengan gxr. Nah, xr satunya sama dengan gxn, r-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai selanjutnya fx sama dengan 0, s sama dengan gs. Ini adalah metode iterasi titik tetap. Nah, metode iterasi titik tetap disebut juga metode iterasi pertama. Mengapa begitu? Metode langsung atau metode substitusi beruntun. Metode iterasi titik tetap adalah metode yang memisahkan x dengan sebagian x yang lain sehingga diperoleh x sama dengan gx. Nah, kita masuk pada teorema kekonvergenan. Kita misalkan gx sama dengan g aksen x. Nah, itu adalah metode nah, kita contoh tabel iterasinya. Ini adalah iterasi sampai ke iterasi 14, di mana xr tambah 1 dikurang xr-nya. Nah, maka didapat hampiran akarnya. Hampiran akar x-nya itu sama dengan 3. Nah, ini adalah metode. Nah, ini adalah MATLAB dari script MATLAB dari iterasi titik tetap. Nah, pertama seperti biasa kita mendisplaykan metode iterasi titik tetapnya dan mendisplaykan tekan enter untuk melanjutkan. Lalu kita pause CLC. Kita menginput nilai G, fungsi Gx, X0, galat, dan Emax-nya. Lalu kita print F kan iterasi Gx gradien galatnya. Nah, untuk K sampai dengan Emax, iterasinya sama dengan iterasi plus 1, X1 sama dengan Vival, G, X0 gradiennya dan galatnya, Y-nya. Nah, kita mendapatkan solusi iter X1 gradien dan galat. Nah, kita print F kan, itu adalah metode. Selanjutnya kita masuk ke metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson ini merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Metode ini dimulai dengan mencari garis sepanjang kurva pada titik xi, fxi. Perpotongan garis singgung dengan sumbu x yaitu xi plus 1 akan menjadi x yang baru dengan cara dilakukan berulang-ulang atau iterasi. Nah, ini adalah rumus-rumusnya, di mana fxi dikurang y sama dengan f aksen xi dikali dengan xi dikurang x. Kalau garisnya melalui titik xi tambah 1,0, maka didapat hasil akhirnya yaitu xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fx per f aksen xi. Nah, xi tambah 1-nya ini digunakan untuk menaksir nilai akar dari fx. Nah, pendekatan yang lebih baik pada bentuk akar dari fx. Nah, kita bisa lihat gambarnya, gambar dari metode Newton-Raphson. Nah,
Algoritma dari metode Newton-Raphson itu ada 9, yaitu pendefinisian fungsi, tentukan harga awal dan titik awal, toleransi atau kesalahan, lalu cari turunannya. Jika f aksen x sama dengan 0, maka Newton-Raphson tidak dapat dilanjutkan. Nah, Newton-Raphson ini memakai turunan. Hitung fx dan turunannya, lalu kita hitung xi tambah satunya dengan rumus tadi. Hitung kesalahannya, jika dikurang dari 0 epsilon itu dihentikan, kalau masih lebih besar daripada epsilon itu masih dilanjutkan. Lalu didapatlah akar persamaannya, yaitu adalah xi tambah 1. Nah, seperti kita harus tetap ingat bahwa di mana iterasi dihentikan bila xi-nya sama dengan atau lebih kecil daripada epsilon. Nah, jika iterasinya masih lebih besar daripada epsilon, maka dilanjutkan. Nah, sebagai contoh, ini ada contoh, tentukan salah satu akar persamaan tak linear dari x pangkat 5 tambah 2x pangkat 2 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, x 0-nya sama dengan 1 dan galat relatifnya sama dengan 0,001. Nah, pada penyelesaiannya kita menggunakan teoremanya, yaitu kita cari dulu turunannya. Nah, lalu kita pilih x0-nya, galatnya. Nah, ini adalah pengiterasiannya sampai iterasi sampai epsilonnya itu lebih kecil atau iterasinya itu lebih kecil atau sama dengan epsilon. Kalau misalnya lebih besar daripada iterasinya lebih besar daripada epsilon, maka iterasi masih dilanjutkan sampai dengan iterasinya itu, nilai dari iterasinya itu kurang dari epsilon. Nah, ini adalah skrip dari Newton-Raphson. Kita masuk ke skrip MATLAB dari metode Newton-Raphson. Nah, kita mendisplaykan metode Newton-Raphson, lalu kita mendisplaykan, tekan enter untuk lanjut, lalu kita pause VLC. Kita input f-nya, f difference-nya atau diferensiasinya, f turunannya, x1 input, masukkan nilai, Imax-nya, galatnya, dan iterasinya sama dengan 0. Karena mengapa iterasinya sama dengan 0? Karena pada metode Newton-Raphson ini sudah galatnya itu sama dengan 0. Nah, kita print f-kan, kita masukkan variabel-variabel k-nya 1 sampai Imax. Iterasinya sama dengan iterasi pertama. Galatnya, x1-nya juga sama dengan x2, y value-nya, lalu kita f-kan galatnya, yang dimana jika kita sudah mendapatkan hasilnya itu, kita mendapatkan galatnya sama dengan 0. Karena pada metode Newton-Raphson ini sudah cukup akurat, karena galatnya itu sama dengan 0. Errornya itu sama dengan 0. Ya, itulah metode skrip dari metode. Nah,
itulah tadi materi-materi APNL pada mata kuliah metode numerik. Selanjutnya kita masuk ke materi interpolasi. Nah, ini dia interpolasi. Interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Titik-titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui. Fungsi interpolasi biasanya dipilih dari sekelompok fungsi tertentu. Salah satunya adalah fungsi polinomial yang paling banyak dipakai. Tujuan utamanya itu mendapatkan polinomial hampiran. Ini adalah untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih sederhana bentuknya dan mudah dimanipulasi. Di antara fungsi-fungsi yang dapat digunakan sebagai fungsi hampiran adalah fungsi polinomial, fungsi trigonometrik, dan fungsi rasional. Nah, itu adalah deskripsi masalah dari interpolasi. Nah, termasuk pada gambaran masalahnya, yaitu diketahui data seperti di samping. Ada X-nya sama dengan 3,5. Berapa nilai Y-nya? Nah, ini adalah kurva dari data pengukuran dan kurva setelah kita interpolasikan. Nah, ini adalah konsep-konsep metode dalam interpolasi. Nah, ada linear, ada polinom kuadrat, ada polinom Newton, ada Lagrange, ada prime. Nah, kita masuk kepada interpolasi linear. Nah, metode untuk penentuan titik-titik antara dari dua buah titik dengan menggunakan garis lurus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persamaan garis lurus yang melalui dua titik P1, X1, Y1 dan P2, X2, Y2. Fx. Lalu kita masukkan dengan rumus interpolasi, yaitu kita dapat pada akhirannya yaitu Y sama dengan Fx1 dikurang Fx0 dikurang X0. Nah, ini adalah algoritmanya. Nah, kita masukkan dua titik, kita masukkan nilai X dari titik yang dicari dengan X1 kurang dari X kurang dari X2. Step 3 hitung nilai Y-nya, dan step 4-nya kita tampilkan nilai titik-titik baru yang dicari, yaitu X, Y, X, Y. Nah, ini adalah contoh 1, yaitu sebuah bola dilemparkan ke atas dari sebuah tempat yang datar. Diperoleh data dari tinggi bola H. Ada waktu dan tinggi, di mana waktunya itu 2 detik sama dengan 3 detik itu 45, 4 itu 40, dan 5 itu 25. Berapakah tinggi bola saat T-nya sama dengan 3,5? Nah, ini adalah pencari dari diantaranya. Nah, kita bisa menggunakan rumus dari interpolasi linear, yaitu Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0, maka akan didapat hasilnya 42,5, dan persatenya sama dengan 3,5 adalah tinggi bolanya adalah 42,5 meter. Nah, ini adalah skrip. Nah, kita lanjut dari skrip dari interpolasi linear. Nah, pertama itu kita menghapus variabel yang aktif sebelumnya dengan clear dan CLC untuk menghapus data dari command window. Nah, pertama kita mendisplaykan program interpolasi linear. Kita masukkan input X1, X2, Y1, Y2 sebagai untuk memasukkan nilai nantinya. Lalu kita menginputkan nilai X-nya dan nilai Y-nya, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikalikan dengan X dikali X1 ditambahkan Y1.
Nah, kita coba running. Kita suruh memasukkan yang satunya sama dengan 3, X2 nya itu sama dengan 4, dan dan kita Y1 sama dengan 45, Y2 nya sama dengan 40, X nya sama dengan 5, 3,5. Nah, kita dapat nilai Y nya sama dengan 42,5. Nah, itu sama dengan di contoh yang tadi di definisi. Nah, itu adalah metode interpolasi linear. Nah, terlanjut. Nah, ini adalah bentuk umum interpolasi polinomial, yaitu pada orde 1, orde 2, dan orde ke n. Pada orde ke n-nya yaitu A0 X tambah A1 X0. Nah, kita bagikan sehingga menghasilkan, dan ini adalah interpolasi kuadrat. Dalam interpolasi kuadrat kita membutuhkan minimal itu 3 titik yang menghubungkan dengan kurva mulus. Apabila terdapat 3 titik data, maka untuk memprediksi nilai suatu titik data gunakanlah polinomial orde 2 dan bentuknya yaitu P2X sama dengan 0 tambah A1 X dikurang X0 tambah 2 X kurang 0 X kurang XI. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya sehingga tergambarlah persamaan kuadrat. Nah, karena kita menggunakan interpolasi kuadrat. Nah, algoritmanya yaitu ada 5 step. Step pertama kita membutuhkan 3 titik tentunya sebagai bisa membentuk persamaan kuadrat. Step kedua yaitu kita masukkan nilai X-nya. Nah, ini adalah contohnya. Kita suruh menentukan nilai ln 2 berdasarkan nilai ln 1 sama dengan 0, ln 2 sama dengan 1,362944, dan ln 6-nya yaitu sama dengan 1,79 dan seterusnya. Dengan menggunakan interpolasi kuadrat di mana nilai eksaknya itu ln 2 sama dengan 0,6931718. Nah, kita tulis dulu nilai yang diketahui. Nah, kita selanjutnya kita menentukan A0-nya. A0-nya sama dengan fx0 sama dengan 0, A1-nya turunan pertamanya dan turunan keduanya. Jadi dapatlah pada turunan kedua sama dengan minus 0,51873116. Pada contoh kedua ini kita menentukan galatnya. Kita suruh menentukan nilai eksaknya. Nah, kita dapat tadi A0-nya X1 dan A2-nya. Nah, kita masukkan ke rumus untuk mencari nilai eksak dan galatnya, di mana X, Y-nya itu sama dengan 2,0,5, X-nya itu 2 dan Y-nya itu 0,56584436. Nah, galatnya yaitu sebagai berikut dan algoritmanya pada GeoGebra. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah algoritmanya GeoGebra interpolasi kuadratik, dan ini adalah GeoGebranya. Dan algoritmanya pada Excel interpolasi kuadratik. Ini adalah hasil gambar dari. Nah, ini adalah skrip
dari MATLAB-nya. Nah, ini adalah GeoGebra, Excel. Nah, kita masuk ke script MATLAB dari interpolasi kuadratik. Nah, yang pertama itu kita CLC, lalu kita clear, lalu kita inputkan nilai x0 sampai x2, lalu kita input x haknya, lalu kita masukkan fx0 sampai x2, b0, b1 nya, dan nilai c dan nilai b2 nya. Nah, kita cara mencari fx-nya itu dengan membagi setiap variabel di atas, lalu kita f-kan, lalu kita cari galatnya dalam jumlah persenan karena dikali 100, kita f-kan errornya. Nah, coba kita running. Kita melihat di command window ada disuruh memasukkan nilai x-nya. Kita masukkan nilai x sama dengan 2, x0 1, x1 nya sama dengan 4, x2 nya itu sama dengan 6, f exactnya yaitu 0,693. Nah, sini sudah tertampilkan nilai y-nya dan errornya. Nah, itu adalah metode interpolasi kuadratik dalam cakupan materi interpolasi. Kita masuk pada interpolasi Newton. Nah, interpolasi Newton atau dikenal dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk memprediksi nilai fungsi. Jika diberikan banyak data dari sebanyak n dapat dibuat. Nah, ini adalah algoritmanya. Algoritma step pertama itu kita menentukan datanya P0 sampai ke Pn sama dengan xn, y. Nah, ini step 3-nya yaitu tentukan nilai A0-nya sampai ke AN-nya. Nah, step keempat menghitung nilai Y. Step 5 ya, titik yang dicari yaitu Q, X, Y. Nah, ini adalah algoritmanya. Nah, kita masuk kepada contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Dalam contoh 2, titiknya itu 1, x0-nya 1, x1-nya 4, x2-nya 6, digunakan untuk mengestimasi len 2 dengan parabola. Sekarang dengan menambahkan titik keempat yaitu x3 sama dengan 5, dengan y-nya itu 1,6 sekian. Nah, kita disuruh menghitung nilai len 2-nya dengan interpolasi polinomial orde 3. Kita menggunakan rumus A1, A2 sampai A3 karena ini interpolasi Newton. Nah, kita dapat A0, A1, A2 dan A3-nya. Kita substitusi untuk mencari nilai eksaknya, sehingga ketika kita sudah dapat nilai eksaknya, kita bisa mencari nilai galatnya. Nah, nilai galat yang didapat yaitu 9,3%. Nah, ini adalah selanjutnya kita masuk pada skripnya interpolasi Newton. Pertama ini ada CLC, lalu kita mendisplaykan interpolasi Newton.
kita kita menginput nilai n, yaitu jumlah titik, x-nya sama dengan 0, f-nya sama dengan 0, 0, 1, n, f-nya sama dengan 0, 1, n. Nah, untuk i-nya ini sama dengan 1 sampai n, ada i-nya 2 sampai n, lalu pada saat kita coba running dulu. Lalu pertama itu kita disuruh memasukkan jumlah titiknya, titik 4, yaitu x satunya itu 1, x satunya yaitu 0, x duanya yaitu 1,386, f 2 nya yaitu kita masukkan f 2 nya itu 28. Nah, muncul hasilnya. Nah, kita masukkan kembali nilai-nilainya, ada terjadi error sepertinya. 4 itu hanya 4, f 2 nya 1,386. Kita masukkan f 3 nya sama dengan 6, f 3 nya 1,791, x 4 nya kita masukkan 5, f 4 1,609. Nah, kita masuk pada interpolasi spline linear. Nah, suatu fungsi spline adalah suatu fungsi yang terdiri atas beberapa potong fungsi polinomial yang dirangkaikan bersama dengan beberapa syarat kemulusan. Interpolasi spline yaitu interpolasi setiap potongan. Nah, jumlah titik data n tambah 1 yaitu interpolasi polinomial tingkat n. Nah, adapun polinomial bertingkat besar mengalami kesulitan apabila titik-titik data menunjukkan adanya perubahan tiba-tiba di suatu titik tertentu. Nah, kita bisa lihat garisnya, gambarnya. Nah, ini adalah algoritmanya. Data urutnya berupa x0, x1, x2 sampai xn. Kita misalkan M1-nya dan M2-nya, M1 X1 Y1, M2-nya X2 Y2 dan seterusnya. Cari nilai X-nya dari dua buah titik, yaitu X1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan X2 dan seterusnya. Lalu kita menghitungkan persamaan spline linearnya dengan rumus fx sama dengan fx1 tambah x2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1, lalu dikalikan dengan x dikurang x2. X1 nya itu lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2. Nah, contohnya yaitu dari tabel berisi 5 himpunan. Nah, ini adalah 5 himpunan. Kalau tadi 4, ini adalah ada 5. Kita disuruh mencari interpolasinya saat x-nya 1,111, 1,11, 1,22, 1,33 dan seterusnya. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Kita mencari fx, fx1, fx2, fx3, fx4 dan ini adalah skripnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke labnya. Selanjutnya kita masuk ke
Skrip interpolasi spline linear. Nah, yang pertama itu menentukan nilai X-nya dan nilai Y-nya. X-nya itu X,1, lalu X,1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Nilai Y-nya, lalu kita masukkan nilai N-nya, yaitu lang X. Coba kita running. Nah, coba masukkan datanya seperti yang di soal yang diberikan. Nah, coba lihat gambarnya. Nah, ini adalah kurva interpolasi spline linear. Itulah penjelasan SPL, HPNL, dan interpolasi. Dan materi selanjutnya akan saya jelaskan pada video UAS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.